Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Maya Sari, 1916030002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal studi kelayakan bisnis mengenai keripik umami sweet and boom. Di mana yang pertama adalah latar belakang. Bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek yang baik. Hal ini disebabkan peluang bisnis pada sektor makanan sangat menggiurkan, serta peluang bisnis pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia membutuhkan makanan. Salah satu pendorong bisnis ini adalah kegemaran masyarakat Indonesia, yaitu kegemaran memakan snack di kala santai bersama keluarga ataupun saat pergi berlibur. Dengan adanya peluang usaha yang ada dan bahan baku pun bisa dikatakan masih banyak dan mudah didapatkan, maka kami membuka usaha jajan keripik umami sweet and boom. Selanjutnya, sejarah singkat bisnis. Keripik umami sweet and boom merupakan usaha kecil yang bergerak pada usaha penjualan makanan snack. Peralatan yang digunakan hanya sederhana. Bisnis ini berdiri pada bulan Desember 2021 dengan ownernya saya sendiri. Latar belakang berdirinya bisnis ini adalah karena pasar ini memang sudah ada jenis usaha yang serupa, namun di sini kami ingin membuat berbeda dan semenarik mungkin, serta membuat produk ini disukai banyak orang. Dan nantinya akan membuka peluang pekerjaan apabila bisnis ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah aspek organisasi dan manajemen. Nama organisasi Keripik Umami Sweet and Boom, jenis organisasi kuliner, pemilik saya sendiri, alamat Padang. Bentuk usaha bisnis ini adalah usaha perorangan. Modalnya berasal dari pribadi sendiri. Badan hukumnya belum ada karena bisnis ini merupakan bisnis kecil-kecilan atau bisnis rumah tangga. Selanjutnya, struktur organisasi. CEO saya sendiri dan terdapat 3 struktur organisasi lainnya seperti manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen produksi. Di dalam manajemen produksi terdapat 2 karyawan pembantu. Selanjutnya, aspek manajemen manusia. Membuat rencana dan tujuan yang akan diraih adalah suatu tugas dari manusia. Manajemen tidak akan pernah ada tanpa adanya peran manusia itu sendiri. Yang kedua, material. Harus memiliki kualitas material yang akan digunakan dalam bisnis keripik secara tepat. Material yang dipilih menjadi faktor yang penting karena kualitas bisnis yang dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Selanjutnya adalah uang. Dalam mencapai sebuah kegiatan bisnis, khususnya bisnis keripik, maka uang merupakan unsur terpenting. Seperti yang kalian ketahui, uang dapat menjadi perantara utama dalam mewujudkan sebuah tujuan dalam manajemen keripik umami sweet and boom. Yang selanjutnya adalah metode. Dalam sebuah kinerja manajemen, unsur ini menjadi unsur pokok yang harus ada dalam manajemen. Sebuah kegiatan akan berjalan lebih lancar jika manusia membuat metode yang pas untuk kegiatan manajemennya, baik itu metode yang berdasarkan target, waktu, fasilitas, ataupun uang. Selanjutnya, pasar. Jika manajemen bergerak dalam bidang bisnis, maka unsur pasar merupakan unsur yang cukup krusial dalam manajemen. Pasar akan sangat mempengaruhi kegiatan bisnis, karena sebuah produk tidak akan berkembang jika tidak dikenal di pasar. Maka dalam dunia bisnis, pasar akan sangat penting. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentation. Demokrasi. Segmentasi dilakukan dengan membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel demokrasi seperti usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, besarnya pendapatan, keluarga, ras, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah targeting. Setelah memetakan pasar, tahap targeting adalah
membidik kelompok konsumen strategi target market. Setiap perusahaan pasti memiliki target penjualan produksinya. Dalam hal ini, target pemasaran keripik Umami Sweet and Boom adalah anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hal ini disebabkan karena produk ini memiliki rasa dan tampilan yang berbeda, serta nama yang unik, sehingga cocok bagi anak-anak, remaja, dan juga diimbangi oleh gizi yang berasal dari ubi bahan baku keripik tersebut. Yang ketiga, positioning. Pada posisi pasar, keripik Umami Sweet and Boom merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada rasa, warna, serta bentuk dari keripik tersebut. Dari segi rasa, bentuk, serta warna pun, bahan-bahannya berasal dari tanaman alami, sehingga digemari oleh anak-anak dan tidak membahayakan kesehatan bagi mengonsumsinya. Selanjutnya adalah permintaan. Memiliki sasaran pembeli meliputi masyarakat umum, anak-anak, remaja, dan dewasa. Selanjutnya penawaran, dan selanjutnya analisis kelayakan, meliputi konsumen, produk, harga, promosi, distribusi, dan strategi pemasaran. Dan selanjutnya adalah analisis persaingan serta program pemasaran. Aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, proses operasi usaha. Untuk penjualan, saya memulai dengan memasarkan ke konsumen secara langsung melalui Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya. Yang kedua, kebutuhan bahan operasi. Untuk segi pendanaan, memulai dari dana sebesar 1 juta untuk pembelian bahan baku, label, serta kemasannya. Selanjutnya, kegiatan peralatan teknologi. Untuk teknologi yang digunakan menggunakan mesin dan peralatan pendukung lainnya. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Yang pertama, investasi. Dalam investasi ini terbagi menjadi dua, yaitu aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud. Aktiva berwujud misalnya sewa bangunan, sewa bangunan, dan lainnya. Yang kedua, gaji karyawan. Dalam gaji karyawan ini terdapat tenaga kerja langsung dan kerja tidak langsung. Di dalam tenaga kerja langsung ini terdapat upah per harinya. Dan dalam tenaga kerja langsung ini akan menjadi tiga tahun per tahapnya, di mana dimulai dari tahun 2021, 2022, dan 2023. Selanjutnya tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung terdiri dari owner, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, di mana gaji owner setiap per bulannya adalah sebesar 3 juta dan akan menaik setiap tahunnya sebesar 10%. Begitu juga dengan manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer pemasaran akan mengalami kenaikan gaji sebanyak 10% setiap tahunnya, yaitu tahun pertama sebesar 2.500.000. Selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi ini dapat diasumsikan akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya, di mana tahun pertama biaya produksi seperti biaya tenaga kerja langsung sebesar 21 juta, tahun kedua sebesar 21.700.000, tahun ketiga sebesar 26.136.000. Dan selanjutnya biaya tenaga kerja tidak langsung, bahan baku, plastik kemasan, listrik, air, depresiasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber dana. Sumber dana dari bisnis ini adalah berasal dari dana pribadi, yaitu sebesar 179.549.000. Selanjutnya adalah perhitungan harga pokok penjualan. Perhitungan harga pokok produksi dan penjualan. Persediaan awalnya sebesar Rp77.482.500. Persediaan barang dalam proses atau WIP. Yang pertama, persediaan bahan baku sebesar Rp77.482.500. Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp21.600.000 dan total biaya WIP-nya adalah Rp99.082.500. Selanjutnya adalah biaya organisasi. Biaya organisasinya sebesar Rp3.600.000
biaya depresiasinya sebesar 177.600, biaya administrasinya sebesar 3 juta, biaya pemasarannya sebesar 4 juta, dan biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 126 juta. Dan masuk kepada total dari BOP-nya sebesar Rp133.555.360.000. Dan harga pokok produksinya sebesar Rp282.637.860. Oke, selanjutnya adalah harga pokok produksi sebesar Rp232.637.860. Barang tersedia untuk dijual sebesar Rp232.637.860. Selanjutnya harga pokok penjualan sebesar Rp232.637.860. PPN-nya sebesar 20%, yaitu Rp23.263.786. Dan total harga pokok penjualannya sebesar Rp255.900.600.600.696. Dan volume produksinya sebesar Rp618.005. Harga jual produknya sebesar Rp413.000. Dan selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba ruginya meliputi pemasukan pengeluaran, di mana pemasukannya yang pertama hasil penjualan pada tahun 2021 adalah Rp255.901.646 dan naik pada tahun 2022 sebanyak Rp367.747.622. Dan pengeluarannya, pajak penjualannya 10%, biaya produksinya senilai Rp179.371.850 pada tahun pertama. Dan pada tahun kedua senilai Rp209.97.435. Sehingga total pengeluarannya senilai Rp211.962.041, di mana di sini laba sebelum pajaknya senilai Rp45.339.631 dan laba setelah pajaknya Rp35.151.705. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.